Kalau dari aku ya kurang lebih sama kayak kamu ya. Aku pengen banget memenangkan jiwa karena aku ngerasa kayak pengen nih tuh orang-orang tuh yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka kenal, mereka harus tahu nih kasih Tuhan Yesus tuh kayak gimana. Karena maksudnya aku sendiri sudah merasakan kan. Jadi aku kayak rindu mungkin melihat orang-orang yang belum merasakan kasih Tuhan, mereka bisa ikut merasakan gitu. Shalom, selamat datang di Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan tema Bertemu Tuhan bersama Duosha. Jadi kenalin, nama aku Sasha dan teman aku Tasya. Kamu waktu memutuskan nih kan untuk menerima Tuhan Yesus ini kan, terutama kan waktu yang tadi wakil gembala numpang tangan itu apa sih yang kamu rasain? Dan kan kamu tadi bilang kamu tuh ya nggak tahu, dari yang kamu kecil itu kamu nggak tahu, pokoknya aku mau ikut Tuhan aja, aku juga nggak tahu, pokoknya ikut Tuhan. Nah itu kamu bisa jelasin nggak apa yang kamu rasain sampai kamu bener pokoknya biar aku nggak tahu, pokoknya aku pengen ikut Tuhan Yesus. Itu apa yang kamu rasain? Ini kayak fun fact ya. Dulu tuh saking nggak taunya aku tuh berdoa kepada dua agama. Itu bener-bener ini kecil masih polos-polos gitu polos, ya. Iya masih kelas belum 3. terlalu ngerti juga. Setelah itu ya pas tadi ngerasain apa? Ngerasain damai banget. Damai. Sedih sih nggak sedih, tapi tuh bawaannya ngalir. Iya benar. Terus kayak ya itu didekel, padahal tuh nggak ada orang, sebelah tuh kosong. Iya. Berarti kurang lebih sama-sama kayak aku ya waktu. Panas gitu. Kalau kalau Tasya sendiri gimana? Ya aku kurang lebih sama kayak kamu yang pas aku datang ke Goshen pertama kali itu kan aku ya nangis, aku juga nggak tahu penyebab nangisnya, tapi pokoknya aku ngerasain kenyamanan yang selama ini nggak pernah aku rasain. Kenyamanan yang hati. Dan aku yakin pasti itu Tuhan Yesus dong. Iya dong. Kan tadi kita udah ngomongin tentang gimana cara kita ketemu Tuhan. Apa rasanya? Mungkin aku mau tanya nih, kayak perbedaan. Tasya ngerasa nggak sih perbedaan sebelum dan setelah mengenal Tuhan nih? Kalau aku pasti banyak banget perbedaan sebelum dan sesudah aku kenal Tuhan. Syah. Dulu aku tuh pribadi yang kasar, saya bilang kasar, terus bandel, keras kepala, terus suka iya sih bandel, keras kepala, apalagi kalau sama kakak aku kan ya namanya adik kakak kan suka tengkar kan. Tapi kalau sama kakakku tuh ya pasti ya kasar, suka mukul-mukul juga, padahal anak cewek suka mukul-mukul. Terus kan karena ya pergaulanku juga dulu kurang bagus, jadi aku tuh sering ngomong kasar juga dulu. Ya karena apa ya, dulu namanya anak kecil, anak muda kan, kayak pasti kelihatan keren dong, kayak pengen nakal, ngomong kata-kata kasar tuh ya kayak ngerasa udah paling keren kelihatan sedunia ya keren gitu kan. Jadi ya udah kayak aku nganggapnya itu hal-hal yang wajar aja, hal yang biasa-biasa aja, enggak. Dan dulu tuh ya udah hidup aku ya kayak ngikutin duniawi aja, pokoknya mana yang asik ya udah kesana sama teman-teman rame-rame gitu-gitu. Terus aku juga orangnya yang kalau mau dibilang itu sangat kaku gitu loh, maksudnya gak menyayangi sesama gitu loh, meskipun kayak aku mungkin tahu sesama aku tuh lagi kesusahan, ya udah cukup tahu aja, nggak mau yang ya gimana nggak mau ambil ribet buat bantu atau gimana. Tapi Syah, setelah kenal Tuhan ini bener-bener hidup aku tuh diubahkan. Bahkan keluarga aku kan, karena keluarga aku pengen mengenal aku ya, karena kan tinggal sama aku, mereka tuh sampai yang kayak ngomong, kamu sekarang itu sangat beda. Mulai mungkin dari perkataan pasti aku jaga dong Syah, dari aku yang awalnya suka ngomong kasar, aku jadi mengontrol kata-kata aku, karena aku tahu itu gak disukain sama Tuhan Yesus dong, gak boleh kayak gitu kan. Dosa, ya? Bener, dosa. Dan ya aku lebih mengontrol kata-kata aku, dan aku lebih mengasihi sesama. Ini sih yang aku ngerasain diri aku, karena aku ngerasa aku dikasih sama Tuhan Yesus, kayak sebegitunya dijaga sama Tuhan. Meskipun kayak aku tinggal sendiri nih di Surabaya, tinggal sendiri, tapi masih tetap aman gitu loh. Itu siapa kalau bukan karena Tuhan? Itu siapa kalau bukan karena Tuhan? Aku nggak mungkin kayak bisa seaman itu. Apalagi pasti Tuhan di yang daerah jaga. itu ya. Bener. Di daerah yang tidak kita sebutkan ya. Bener. Jadi aku ya, bener-bener merasakan kasih dari Tuhan Yesus, dan aku merasa aku harus berbagi kasih juga terhadap sesama aku, kayak gitu. Jadi ya perbedaannya
dari kata-kata aku yang sebelumnya aku suka ngomong kasar, jadi aku bisa lebih mengontrol kata-kata aku dan aku lebih peduli terhadap sesama dan juga mengasihi sesama kayak gitu. Berarti Sya. mengaplikasikan hukum kasih yang kedua. Iya, benar-benar. Jadi kayak untuk terutama keluarga, untuk keluarga tuh kayak lebih apa ya, oh kamu ada butuh apa, meskipun nggak diminta. Kalau aku tahu dia memang butuh bantuan ya aku secara nggak langsung aku bantu. Kalau dulu tuh mah aku bodo amat Sya, kayak ya udah kamu susah ya udah urusanmu. Tapi kan Tuhan Yesus kan nggak mengajarkan kayak gitu. Kita harus mengasihi sesama kayak gitu Sya. Dan aku ngerasa bener-bener damai. Jadi kayak meskipun kita memberi kita nggak kekurangan, tapi justru berkat itu mengalir terus kayak gitu Sya. Kalau kamu kayak gimana nih? Kamu dulu gimana pribadi yang gimana sebelum mengenal Tuhan dan setelah mengenal Tuhan nih kamu seperti apa Isya? Aku penasaran. Mungkin aku nggak bakal berkata-kata banyak ya karena takutnya saya dibilang sangat-sangat self love gitu kan ya. Jadi mungkin yang realistik aja buat aku sendiri ya. Kalau aku tuh dulu tuh ya itu suka banget miso gitu loh. Oke, kurang lebih sama kayak aku berarti. Suka banget miso, terus juga aku juga egois. Maksudnya sekarang pun aku masih berproses. Iya. Tapi karena ada Tuhan, itu kayak kita lebih better gitu loh, better version of ourselves gitu kan ya sih. Jadi kayak mungkin lebih ke sisi yang lebih baik gitu loh. Lebih tidak egois. Nanti kan kayak dulu tuh aku tuh kayak kalau udah bad mood tuh kayak udah gitu banget pokoknya. Pokoknya semua orang salah, gue yang benar gitu. Really? Sekarang sudah berkurang, puji Tuhan ya. Puji Tuhan melalui proses-proses kehidupan ini yang diberikan pada Tuhan. Aku ngerasa kayak lebih bisa menjaga emosi juga. Walaupun kadang-kadang kalau kelepasan mohon maaf gitu kan ya gitu sih. Tapi iya pasti bisa lebih mengontrol ya, karena kan kita ingat ya kayak Tuhan itu udah ngingetin kita kayak gini, Tuhan udah ngajarin kayak gini. Dan pasti itu kasihlah sesama manusia seperti kamu ngasih dirimu sendiri. Bener. Itu yang jadi kayak itu harus jadi highlight di otak aku gitu. Nice. Nah terus ya selain yang kayak tadi aku sebutin yang kayak aku suka ngomong kasar, terus pergaulanku bebas kayak gitu, aku tuh dulu juga suka nyakitin diriku sendiri dulu sebelum kenal Tuhan. Jadi aku tuh pernah ngelakuin percobaan bunuh diri. Karena pernah aku ngelakuin percobaan bunuh diri karena nggak tahu karena pengen atau karena apa? Pengen kan, dan aku kayak pengen lepas dari masalah-masalah aku gitu. Meskipun anak remaja ya, aku udah anak remaja yang pengen nyoba-nyoba juga gitu kan. Dia pengen coba camping. Iya. Gitu. Jadi aku nyoba percobaan bunuh diri kayak gitu-gitu. Berhasil enggak kan? Buktinya masih ada di puji Tuhan sini. masih sampai sini. Puji Tuhan. Aku tahu nggak waktu aku ngelakuin percobaan bunuh diri, aku tuh nggak ngomong sama diri aku sendiri, kok nggak mati-mati, padahal kok nggak mati-mati kan ya udah kayak pengen lepas dari segala permasalahan hidup gitu kan. Tapi ya aku tahu sekarang kenapa aku nggak mati saat itu, karena Tuhan masih punya rencana yang jauh lebih besar untuk hidup aku ke depannya. Sampai aku sekarang bisa ada di sini, aku bisa berbagi kesaksian buat kamu dan mungkin untuk teman-teman yang lain juga kan. Nah itu setelah aku kenal Tuhan, aku tuh kayak lebih pasti menyayangi diri aku sendiri, karena aku ngerasa Tuhan itu udah ngejaga aku sebegitu amannya. Jadi pasti aku juga harus menjaga diri aku sendiri. Dan meskipun ada masalah seberat apapun yang datang ke kehidupan aku tuh tetap ngerasa aman. Maksudnya karena jalannya tuh bersama Tuhan. Kalau dulu mungkin masalah dikit aja aku udah cobalah, aku coba pengen nyoba nyakitin diri sendiri, ini bisa bikin tenang. Tapi sekarang kalau ada masalah ya udah cari Tuhan kayak gitu. Jadi itulah sebelum kenal Tuhan dan setelah kenal Tuhan, benar-benar ngerasa aman. Meskipun masalah kamu seberat apapun, kamu tetap ngerasa kamu bisa ngelewatin karena ada Tuhan bersama-sama kita. Wow, kayak karena gitu. Tuhan menjagai tapi kita juga melakukan ya. Benar. Karena iman tanpa perbuatan kan nggak boleh tuh ya. Benar. Jadi kayak Tuhan menjaga, kita juga lebih jadi self love yang tidak berlebihan juga kan sebenarnya. Kita harus menyayangi diri sendiri karena Tuhan aja udah ngejaga kita sebegitu amannya, Syah. Iya, kayak pas mau cutting mungkin ya. Pas mau cutting kayak aduh Tuhan udah mati di kayu salib buat kita, tapi kita malah kayak gini, tidak menyayangi diri kita sendiri. Padahal tuh kita berharga kan di matanya dia kan.
biasa. Nah udah Syah, kan tadi aku udah tahu banyak dari kamu nih kan. Mulai dari awal mula kamu ketemu Tuhan, terus apa aja yang kamu rasain waktu kamu bertemu Tuhan, terus habis gitu perbedaan sebelum dan sesudah kenal Tuhan. Nah aku tuh pasti ya, karena kan tadi kamu bilang keluarga kamu tuh multikultural dari segala agama itu ada. Nah pasti saat kamu kayak memutuskan untuk benar-benar aku ikut Tuhan, aku terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku, itu ada nggak sih tantangan atau mungkin penolakan dari keluarga tuh gimana? Dari lingkungan sekitar mungkin? Ini secara general ya. Tapi kayak setiap keputusan kita kan pasti ada tantangannya. Benar. Nah kalau misalnya dari aku sendiri, saat keputusan aku untuk mengikuti Yesus dan memilih Yesus menjadi juru selamatku, yang pertama mungkin penghakiman dari teman-teman. Ini khususnya teman-teman aku dulu sekolah ya. Sampai itu satu sisi aku tuh pas SMA aku tuh nggak mau bilang kalau ada perbedaan dalam keluarga aku, karena aku takut mereka menghakimiku gitu. Jadi pas SMP itu aku pernah dihakimin gitu loh. Jadi itu nyelekit banget sampai sekarang. Ya tapi kan karena kasih karunia Tuhan kita harus bener banget. Cuman tetap terngiang-ngiang gitu. Selain dari teman, dari orang-orang sekitar ya pastinya ya, yang nggak mungkin aku sebutin juga di sini ya. Mungkin kalau mau tahu langsung aja ke pribadi sendiri ya. Gitu sih, dari teman, dari sekitar, dari orang-orang sekitar. Bahkan kalau misalnya ini fun fact aja di Instagram itu aku tidak pernah meng-post apa-apa. Oke, jadi kamu emang ini ya belum berani atau gimana? Bukan belum berani sih, lebih ke males aja ya. Males dengan perkataan orang sekitar gitu loh. Karena kan kalau misalnya di teman-teman gereja aku sudah buka gitu kan. Karena aku tahu nggak ada penghakiman di sini gitu. Tapi kalau misalnya di luar aku memang tidak membuka karena aku masih belum siap mendengarkan perkataan baik buruk maupun baik dari mereka. Gitu. Kalau Tasya sendiri gimana? Ada nggak tantangan apa sih? Kalau aku luar biasa Syah, karena seperti yang udah aku ceritain di awal tadi sama kamu, aku dari kecil kan emang hidup sama keluarga aku yang dari agama seberang toh, dan aku kan cukup taat juga kan di agama seberang. Jadi ketika aku memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus, itu benar-benar aku nerima banyak sekali bulian, cacian, kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan, kata-kata yang tidak enak didengar kepada anak umur 17 tahun. Bener, banyak sekali Syah. Jadi mungkin kelihatan perbedaannya ya di sosial media ya, kelihatan kan. Nah itu teman-teman aku banyak yang nanya, Tasya kamu ini karena teman-teman aku juga tahu kalau misalnya aku nih berbeda agama dengan keluarga aku, dan mereka tuh kayak ngingetin kamu jangan sampai pindah. Tapi pas aku udah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku, itu pasti kelihatan perbedaan di sosial media. Nah itu udah mulai banyak yang ngechat aku, Tasya kamu masih atau kamu udah pindah atau kamu masih kayak gitu. Nah karena maksudnya dipantau ya? Iya, karena aku mikir mau sampai kapan ya aku sembunyi gitu kan, sampai kapan. Karena pasti lama-kelamaan juga pasti bakal orang-orang bakal tahu. Jadi daripada disembunyiin, ya udah aku bilang dong, aku ngomong ke orang-orang, ya kalau aku sudah pindah, aku sudah menerima Tuhan Yesus gitu. Akhirnya sampai di keluarga aku, keluarga besar, teman-teman aku semuanya sampai ke telinga mereka. Itu aku dibully habis-habisan, ya dikata-katain, dimaki, sedih dong pasti, jangan ditanya, sedih. Aku sendiri jujur nggak ekspektasi sebegitunya Syah. Iya benar. Iya benar kan. Aku nggak ekspektasi kalau respon orang-orang sebegitu jahatnya terhadap aku. Padahal itu kayak keputusan kita sendiri gitu. Jadi itu pribadi ya, benar. Masalah ngikut Tuhan itu kan pribadi. Tapi urusan hati kita dengan Tuhan. Kenapa kayak sekitar ini kayak gitu jadi kan. Ya itu aku dibully, dijauhin sama temen, dijauhin sama keluarga sendiri. Jangan nangis. Dijauhin sama keluarga sendiri, dijauhin sama teman, dan banyak chat-chat yang tidak enak. Tapi saat itu aku, ini luar biasanya sih Syah. Saat itu yang aku lakukan, aku doa sama Tuhan, terus aku buka Alkitab. Dan aku buka Alkitab saat itu, aku tidak merencanakan untuk membaca ayat ini, kitab ini, enggak, aku langsung buka. Oh iya paham, dan langsung kebuka gitu langsung kan. Kebuka. Dan luar biasanya tahu ayat apa yang aku dapetin? Apa tuh? Aku dapetin ayat Matius 5 ayat 11 sampai 12 yang kayak gini bunyinya.
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya ampun, aku juga pernah dapat ayat ini. Bersukacita dan bergembiralah karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Di sini Syah, aku tuh langsung, ini Tuhan yang ngomong buat aku lewat ayat ini. Karena ini ayat ini benar-benar menggambarkan keadaan aku, kondisi aku pada saat itu. Jadi aku langsung gini, iya ya, ngapain aku harus sedih, ngapain aku kayak harus nangis-nangis berlarut-larut karena perkataan orang. Di sini Tuhan udah bilang, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tuhan bilang berbahagialah Syah. Ya udah, aku sukacita di situ. Aku akhirnya udahlah, waktu berjalan terus, bahkan sampai sekarang aku sudah jalan 3 tahun menerima Tuhan, tapi masih ada dong kayak apa omongan-omongan bahkan Syah, aku pernah sampai mau dibayar untuk aku balik ke agamaku sebelumnya. Dibayar. Aku cuma gini, aku ikut Tuhan Yesus bukan karena uang, bukan karena harta. Aku ikut Tuhan Yesus bukan untuk kenikmatan duniawi. Aku ikut Tuhan Yesus bukan untuk senang-senangnya aja, enggak, tapi aku ikut Tuhan Yesus karena memang aku ingin ikut. Gak ada alasan gimana-gimana, karena aku ingin ikut Tuhan. Aku gak pernah merasakan kasih sebesar kasih Tuhan Yesus kayak gitu. Sampai sekarang pun masih, yang sampai dibayar pun ya gila dong. Iman aku gak sebesar cuma dibayar aja Syah gitu. Bukan, tidak bisa disamakan dengan materi ya? Iya benar, itulah Syah. Bahkan aku mau kasih fun fact dikit nih ya. Apa tuh? KTP aku nih. KTP aku masih agama seberang. Belum aku urus. Oh oke, yang penting hatinya ya. Yang penting hatinya tetap di sini. Bener. Jadi ya itu sih, kalau ditanya tantangan ya itu dijauhin temen. Tapi aku juga gak menyesalkan juga ya, pasti gak ada penyesalan. Aku ikut Tuhan ini gak ada penyesalan. Buktinya kayak sampai sekarang Tuhan hadirkan orang-orang baik di sekitar aku. Orang-orang yang bukan cuma sekedar nyari kesenangan duniawi, tapi orang-orang yang benar-benar mau sama-sama bertumbuh, sama-sama cari Tuhan. Jadi aku benar-benar dikuatkan banget. Jadi meskipun yang lain menjauh dari aku, ya Tuhan hadirkan orang-orang yang bisa sama-sama sama-sama kita cari Tuhan bareng-bareng kayak gitu. Mungkin lebih ke bukan orang-orang yang cuman kepo aja sama kisahnya kita, tapi kayak ya udah Tuhan Yesus baik ya bla 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 bla, enggak, tapi kayak benar-benar mau bertumbuh bersama kita, enggak sih? Bener Syah. Nah udah ngobrol banyak tadi, tantangan dari kamu udah, tantangan dari aku udah. Nah sekarang nih kita udah pasti dong kayak udah komit kita ikut Tuhan nih Syah. I have decided bener, to follow Jesus, no turning back. Oke, bener. Nah jadi apa ya, aku pengen tahu dari kamu, itu rencana kamu ke depannya ini apa nih setelah kamu mau mulai journey bersama Tuhan nih Syah? Mungkin kamu ada target-target khusus atau gimana nih Syah? Journey bersama Tuhan, walaupun journeyku baru 5 tahun nih. Oke, masih lumayan singkat ya. Balita. Bener. Tapi dalam 5 tahun ini aku udah ngelihat banyak banget bukti bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan sama aku. Bener. Dan Tuhan itu benar sayang sama aku. Walaupun kadang-kadang masih nangis gitu, tapi nggak apa-apa. Itu namanya proses kan ya. Nah, target sebenarnya untuk benar-benar target aku mau ini, aku mau itu, enggak sih, tapi lebih ke target masa depan yang lebih jauh gitu. Kayak aku pengen banget, siapa sih yang nggak pengen untuk memenangkan jiwa gitu loh. Bener memenangkan jiwa, aku pengen banget memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya, pasti ya, amin Tuhan gitu kan, kita sekalian doa kan ini. Bener. Memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Pelayanan sih, lebih ke pelayanan, karena aku ngerasa kalau pelayanan itu sebenarnya kasih Tuhan tuh nggak bisa kita balas kan. Benar. Tapi ini salah satu cara kita tuh membalas kasih Tuhan. Benar. Makanya aku mau pelayanan lebih sungguh, mau mungkin lebih belajar banyak Alkitab ya, bukan banyak Alkitab, belajar Alkitab dengan lebih banyak gitu. Kayak gitu sih. Kalau misalnya dari Tasya sendiri apa? Kalau dari aku ya kurang lebih sama kayak kamu ya. Aku pengen banget memenangkan jiwa karena aku ngerasa kayak pengen nih tuh orang-orang tuh yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka kenal, mereka harus tahu nih kasih Tuhan Yesus tuh kayak gimana. Karena aku sendiri sudah merasakan kan. Jadi aku kayak rindu mungkin melihat orang-orang yang belum merasakan kasih Tuhan, mereka bisa ikut merasakan gitu. Sama juga aku pelayanan, karena kan di sini aku juga sambil kuliah nih Syah, tapi kayak aku bilang Tuhan, meskipun kayak
aku sibuk dengan kesibukan lain di luar pelayanan, di luar gereja, tapi aku tetap bisa melayani Tuhan. Jadi tetap bisa waktuku tetap untuk ada. Tuhan. Iya, tetap ada untuk Tuhan gitu, tetap pelayanan kayak Dan gitu. terbukti ya pelayanan ya sekarang ya. Iya, puji Tuhan, dan ini harus komitmen untuk ke depan-depannya. Oke Syah, kan dari tadi aku sudah ngobrol banyak sama kamu nih kan, udah tahu perjalanan kamu dari sebelum kenal Tuhan sampai ada di titik sekarang nih kayak gimana. Nah, kira-kira apa sih pesan yang mau kamu sampaikan untuk teman-teman yang mungkin nanti menonton video ini nih Syah? Mungkin pesan aku buat teman-teman yang menonton video ini ya, kalau misalnya kalian lagi di posisi yang sama kayak kita dulu, Bener. Tetap semangat. Kami percaya kalau Tuhan beserta kalian dan kalian pasti bakal luar biasa karena kita merupakan saksi hidupnya. Bener. Kita merupakan saksi hidup. Dan buat kalian semua, semoga kalian terberkati dengan video ini karena kami berharap lewat kesaksian kami banyak jiwa dimenangkan dan kesaksian ini bisa menjadi berkat buat kalian. Bisa menguatkan juga ya yang mungkin masih ragu-ragu, aku terima Tuhan atau enggak. Lewat kesaksian ini, lewat cerita kita hari ini bisa menguatkan kalian. Iya. Pokoknya gitu aja, sekian dari kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See you di next end.